Wah, kursinya begini banget ya. Tak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita ya. Kemarin kita sudah bicara tentang hal-hal yang terkait dengan Bani Israel ya. Ada beberapa hal yang sudah kita kaji tentang hal-hal yang terkait dengan Bani Israel, minta dilihatkan Allah langsung dan sebagainya. Pada pembahasan kali ini masih dalam kisah-kisah Bani Israel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadaw wadkhulul baba sujjada wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Allah berfirman wa id qulna lahum ba'da khurujihim min tih. Ya, Allah berfirman setelah Bani Israel keluar dari Tih ya. Tih itu ya sebuah komplek yang sebuah wilayah yang ditempati di saat mereka tidak mau masuk ke ini ya, masuk ke Baitul Maqdis. Dulu kan pernah disuruh masuk gitu kan. Nanti di ayat lain Anda akan mendapatkan ayat tentang idhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun gitu ya. Udahlah kamu aja yang berangkat wahai Musa dan Tuhanmu, kami di sini aja gitu ya. Dulu itu dalam arti lain ketika disuruh merebut wilayah itu dia nggak mau. Nah, selama bertahun-tahun maka dia di dalam arditih atau di dalam tanah yang mungkin ya enggak kayak semacam enggak punya wilayah lah. Kemudian wa id qulna udkhulu hadhil qaryah, lalu setelah itu akhirnya lambat laun itu kemudian wilayah yang disebut di sini Qaryah atau dalam tafsirnya disebut Baitul Muqaddas atau Ariha, itu kemudian sudah bisa dimasuki oleh Bani Israel alias penguasa di wilayah Baitul Maqdis itu sudah berganti sehingga memungkinkan Bani Israel masuk ke wilayah Baitul Maqdis. Lalu fakulu minha haitsu syi'tum ragada, lalu ya makanlah, artinya ya nikmatilah kebahagiaan itu. Fakulu minha, maka makanlah dari qaryah itu, minha dari qaryah, haitsu syi'tum ragadan ya, dengan luar biasa lah, misalnya nikmati kemerdekaan atau nikmati sebuah tempat yang Anda diberikan lah kira-kira gitu. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah ke pintu, masuklah melalui pintu ya, sujadan dengan bersujud, artinya ya masuk dengan bersujud. Jadi dulu ada pintu Baitul Maqdis, masuklah dengan bersujud gitu ya. Waqulu ya, masalahnya ya, dan ucapkanlah, khittatun ai takhitu anna khotoya, ucapkanlah ampuni kami ya Tuhan gitu ya, ampuni kami ya Rob, maka nakfir, maka kami akan mengampuninya gitu ya. Makanya ketika masuk pintu itu disuruh sambil berdoa supaya minta ampun ya. Nah, lalu ketika orang sudah seperti itu nakfir, maka Allah akan mengampuninya. Wa fi qiraatin bil ya, dalam qiraah lain menggunakan ya yukfar ya, yukfar ya, atau wata itukfar. Jadi ada beberapa qiraah yang mengatakan dengan yukfar atau tukfar, sementara yang kita gunakan adalah nakfir. Nanti kalau nakfir kami mengampuni, kalau yukfar maka diampunilah, kalau tukfar ya diampuni, mabniun lil maf'ul fihi ma ya, tergantung ya. Tukfar lakum bisa, yukfar lakum bisa, nakfir lakum
Bisa ya, tergantung mana qiraah yang digunakan. Kalau kita naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, dan akan kami tambah bagi orang-orang yang muhsin atau berbuat ihsan, bitoati, dalam taat, ditambah apa? Sawaban, ditambah pahala. Jadi muhsin itu apa? Ya, kita tahu bahwa muhsin atau ihsan itu adalah orang yang sudah mampu beribadah seolah-olah dia berhadapan dengan Allah, atau juga seolah-olah kalau tidak bisa merasa di hadapan Allah, ya dia yakin bahwa Allah itu melihatnya. Dalam hadis kan disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa? Orang kalau ihsan itu ya sudah bisa melakukan ibadah melebihi yang diwajibkan. Itu ihsan. Misalkan kewajibannya adalah sholat 5 waktu. Lalu kemudian dia nggak cukup dengan sholat 5 waktu itu, dia menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini termasuk bagian dari ihsan. Sebagaimana juga orang yang bekerja. Orang yang bekerja misalnya dia bekerja 8 jam per hari. Lalu dia melebihkan jam kerjanya tidak secukup itu. Artinya apa? Dia bisa jadi kerja sampai 9 jam dan sebagainya tanpa istilahnya apa? Tanpa harapan apa-apa, ya karena seneng aja bekerja gitu ya. Jadi orang kalau suka asik melakukan sesuatu melebihi yang diminta, itulah ihsan. Jadi kalau Anda sudah memberikan sesuatu yang melebihi yang diminta, itu namanya ihsan. Maka itu baik sekali. Jadi semakin Anda melebihkan sesuatu, ya Anda akan dapat balasan yang lebih. Fabadalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, maka orang-orang ya fabadala, maka menggantilah orang-orang zalim itu ucapan yang tidak diucapkan untuk mereka. Artinya apa? Ayat-ayat yang diwahyukan kepada mereka itu sebagian mungkin ada yang diganti ya. Kalau dalam tafsir di sini katakan fabaddalal ladzina dzalamu minhum, ya, maka menggantilah orang-orang zalim minhum dari mereka itu qaulan ghairal ladzi qila lahum faqalu, misalkan apa? Habbatun fi sya'ratin wa dakhulu yasrifuna ala istahihim, ya. Misalkan ya mengubah sesuatu yang mungkin dia sukai, ya. Mengubah sesuatu lah. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu, maka kami turunkan, kata Allah, 'alal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang zalim itu, fihi wat'ud dhahir maudhu'ul mudmar mubalaghah fi takbih sya'nim, ya. Apa rijzan, artinya adab, ta'unan yang berupa ta'un. Mungkin nanti dicari dalam sejarah, turunnya wabah itu akibat orang-orang mengganti wahyu yang diturunkan. Ya, kadang-kadang kita bisa bayangkan bahwa pada zaman nabi-nabi sebelumnya itu adab diturunkan cash, ya. Artinya cash itu tidak menggunakan tempo waktu. Jadi saat itu pula dia melakukan kesalahan, maka saat itu pula kemudian diberikan adab. Ini kan berbeda dengan zaman kita yang barangkali tidak langsung seperti itu. Ya, zaman dahulu itu orang-orang yang melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa, maka akan langsung dibinasakan dengan adab yang berupa macam-macam bentuknya, ya. Ada yang misalkan bencana alam, ada yang juga bentuknya wabah dan sebagainya. Tetapi belum tentu kalau bencana alam itu juga semuanya adab. Belum tentu juga semua wabah itu adab. Tetapi kalau adab memang waktu itu modelnya seperti itu. Nah, minas sama'i bima kanu yafsukun. Minas sama, ya, mungkin kalau kita bahasakan minas sama itu ya wabah yang dari langit. Wabah dari langit itu ya kalau sekarang kita bisa bayangkan seperti virus lah, ya. Kalau dulu kan mungkin kadang-kadang itu ya
wabah-wabah penyakit itu memang kalau dalam tradisi-tradisi masyarakat kuno itu kan ditandai dengan apa, misalkan kalau misalkan dari langit tiba-tiba, artinya turun tiba-tiba langsung menjadi penyakit. Kenapa minas samai bima kanu yafsukun? Nah, ini jelas sekali ya bahwa adab itu turun karena kelakuan mereka yang fasik. Fasik itu ya sudah membiasakan berbuat tercela yang luar biasa ya. Bisa babi fuskihim, kata Imam Jalaluddin, disebabkan karena kefasikan mereka itu. Apa yang dimaksud kefasikan mereka? Ai khurujihim anit ta'ah. Artinya keluarnya mereka dari ketaatan. Fahalaka minhum bisaatin sab'una alfan au aqal, ya. Maka rusaklah dari mereka itu fisaatin dalam 1 jam sab'una alfan 70.000 au aqal atau lebih sedikit. Jadi dalam 1 jam itu wabah bisa menghabiskan atau membinasakan 70.000 orang atau lebih sedikit, kira-kira au aqal atau lebih sedikit daripada 70.000 orang. Berarti Anda bisa bayangkan ketika kemarin ada virus, misalnya virus corona ya, dalam 1 jam itu mungkin ya di angka berapa, mungkin itu udah paling ngeri, misalnya di angka kemarin berapa, 1 jam mungkin 100 orang atau berapa. Ini kalau Anda bisa bayangkan itu 1 jam itu 70.000 orang. Seandainya di zaman itu sudah ada medsos kayak sekarang ini tentu ketakutannya luar biasa. 1 jam, bayangkan ya, 1 jam 70.000 orang meninggal karena kefasikannya. Ya emang ini luar biasa ya. Zaman dulu itu kalau adab itu memang pembinasaan massal ya, kalau waktu dulu ya. Makanya beruntunglah Anda yang di zaman ini tidak terkena seperti itu ya. Kira-kira kalaupun ada virus ya kemarin paling berapa orang, ya mungkin tidak separah zaman dahulu kala. Kemudian cerita ini kemudian berpindah kepada cerita yang lain. Wa idistasqa Musa, wa idistasqa, dan ketika Musa memintakan minum, istasqa atau kalau dalam bahasa kita istisqa, Anda kenal salat istisqa, meminta hujan gitu ya. Wa idistasqa artinya apa? Wadkur idistasqa Musa, wadkur dan ingatlah idistasqa ketika memintakan minum. Siapa yang memintakan? Musa. Ai tolabus suqya, memintakan pengairan atau minuman. Liqaumihi, untuk kaumnya yang Anda bisa bayangkan orang ketika berada di gurun waktu itu ya, untuk kaumnya. Kenapa? Waqat atasu fitih, karena sungguh telah kehausan di tih ya, tadi di tanah yang dibuat mereka terkurung selama tahunan ya. Fakul nadrib bi'asokal hajar, maka Allah berfirman, idrib, pukulkanlah bi'asoka, dengan tongkatmu, al hajaro, kepada batu, maka pukulkanlah tongkatmu itu di batu. Wahwaladhi farro bisaubihi khafif murabba karoksi rojul, dan sebagainya ya. Rukhamun au kadan wadorobahu. Pokoknya kemudian Nabi Musa memukul batu ya. Lalu apa yang terjadi? Fajarot ay insyaqqat wasalat. Lalu kemudian batu itu terbelah dan mengalirlah dari batu-batu itu apa? Isnata asrota aina. Ini kalau Anda bisa bayangkan, mungkin yang dimaksud adalah setelah dipukul maka batu itu kemudian retak gitu ya. Setelah retak maka membuat pancuran air, memancarkan sumber air gitu ya. Berapa? 12 pancuran. Ya, Anda bisa bayangkan
batunya itu ya bukan batu kelereng gitu ya, batu gede di pegunungan, terus dipukul, lalu retak, lalu muncullah 12 sumber mata air. Kenapa kok 12? Imam Jalaluddin mengatakan bi'adadil aswad, karena ya kaum Bani Israel itu terbagi menjadi 12 asbat atau bagian ya. Nanti Anda bisa lihat karena mungkin dari keturunan dari 12 anak-anak Nabi Yakub, maka masing-masing menjadi 7 marga, mungkin begitu ya, 7 marga, gampangnya 7 marga. Nanti Anda bisa bayangkan seperti 7 marga, 12 marga ya, 12 marga Bani Israel. Qad alima kullu nasim masrabahum, sungguh telah tahu kullu nasin, setiap manusia, setiap marga tadi ya, minhum dari Bani Israel, masrabahum adalah tempat minumnya, maudu syurbihim, fala yusrikuhum fihi ghairuhum bakulna, maka masing-masing itu diberikan satu mata air ya, maka tidak ada join, maksudnya gini, setiap misalkan keturunan ini di mata air ini, ya sudah di situ, jadi nggak berebut ya. Anda bisa bayangkan, karena yang di situ itu ya tidak puluhan atau ratusan orang, tapi ribuan atau bahkan puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu. Karena dalam eksodus dari, nanti Anda bisa baca sejarah eksodusnya Bani Israel dari Mesir ke Turi Sina itu banyak ya, banyak sekali, karena waktu itu memang sudah banyak sekali Bani Israel yang ada di Mesir, lalu sebagian besar itu mungkin sudah diajak keluar dari Mesir untuk terhindar dari perbudakannya Fir'aun. Kemudian kulu wasrobu, makan dan minumlah kalian semua, mirizkillahi, dari rizkinya Allah, wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi. Halun muakkadatun li amiliha min asibikas, jangan membuat kerusakan. Artinya ya udahlah, makan minum tapi nggak usah ngerusak. Gini ya, masalahnya makan dan minum nggak usah ngerusak itu ya kayak misalnya Anda itu pengen makan ikan, pengen nyari ikan di kali, di laut, tapi juga nggak usah dirusak lautnya dengan dibom, kan terus rusak. Dengan diracun, ini apanya, ikannya sungainya diracun, akhirnya ikan yang kecil-kecil itu ikut mati. Lah kan ketika ikan kecil-kecil mati, otomatis kan nanti ekosistem itu rusak. Jadi seperti itu ya. Makanya kita itu sebenarnya diberikan kewenangan oleh Allah untuk menikmati apa yang sudah disajikan, tapi jangan merusak. Misalnya Anda pengen makan jambu, karena jambunya tinggi, lalu Anda itu punya inisiatif, ini kalau naik susah, saya potong sajalah jambunya. Nah, itu namanya tidak sesuai dengan aturannya ya. Kalau memang jambunya tinggi, tinggal dipanjat atau Anda cari alat untuk mengambilnya, bukan kemudian memotong untuk menjatuhkan jambu itu. Atau contoh lain misalnya kelapa misalnya, ya kan nggak harus dipotong untuk mengambil buahnya gitu ya. Kulu wasrobu, tadi apa? Kulu wasrobu mirizkillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Ini sebenarnya hal ini bukan hanya pesannya kepada Bani Israel saja. Artinya apa? Hal-hal yang dipesankan kepada Bani Israel dalam kisah ini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita agar mengambil ibrah bahwa sesuatu yang dilarang kepada mereka itu sebaiknya juga kita tidak melakukan, karena hal itu jelas sama-sama merusak keadaan bumi dan sebagainya. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid, dan ketika mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, lan nasbiru, kami tidak sabar, ala ta'amin, atas makanan wahidin yang satu. Fad'u lana rabbak, cobalah doakan
kami, doakan bagi kami kepada Tuhanmu, yukhrij lana, agar mengeluarkan bagi kami apa-apa yang tumbuh di tanah, mimbakliha, dari sayur mayurnya, wa kisaiha, dan mentimunnya, wa fumiha, dan wa fumiha, kacang-kacangnya ya, wa adasiha, dan adasnya, wa basoliha, dan bawang-bawangnya dan sebagainya lah, intinya sayur mayur dan sebagainya. Lalu Musa menjawab, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kamu akan mengganti sesuatu yang rendah ini untuk sesuatu yang sudah kamu miliki yang baik itu, gitu ya. Nah, jadi sebelum mendoakan, sebelum Musa berdoa kepada Allah itu, Musa menawarkan dulu, apa benar ente mau ganti yang jelek ini menggantikan yang sudah diberikan kepadamu yang lebih baik? Artinya ada sesuatu hal yang sudah diberikan yang lebih baik dari yang diminta sekarang. Yaitu apa? Ya, kita kemarin sudah bahas pada materi sebelumnya, yaitu bahwa Bani Israel di situ diberikan manna wa salwa. Manna wa salwa, sebuah nama makanan yang waktu itu, atau dalam bahasan lain ya pokoknya makanan yang cukup lah, yang sudah ready to eat, siap untuk makan ya. Tidak usah masak, tidak usah nanam, tidak usah menggoreng, tidak punya, sudah matang bentuknya ya. Tetapi ya kadang-kadang itu orang itu bosan dengan sebuah kebaikan yang terus menerus. Maka kadang-kadang ada banyak orang itu ya meskipun sudah punya yang baik, sudah punya yang luar biasa, tetapi karena bosan akhirnya memilih yang jelek. Ya, ini mungkin hampir mirip-mirip. Coba bayangkan, ada nggak orang yang kejadiannya seperti itu? Dia punya yang baik, punya yang istimewa, tetapi karena bosen akhirnya malah mencari sesuatu yang lebih buruk. Nah, ya itulah kadang-kadang. Maka janganlah jadi sesuatu yang membosankan. Jangan sampai juga karena Anda sudah punya suami yang baik, punya istri yang baik, tapi karena bosen akhirnya malah mencari orang-orang yang tidak baik. Ini hampir mirip, karena kadang-kadang sesuatu yang baik ketika membosankan itu menjadikan orang lain akan mencari yang lebih buruk dari yang baik itu. Maka ya seyogyanya Anda tidak membosankan. Takutnya ketika membosankan nanti ada orang yang akan mencari yang lebih buruk dari Anda. Kemudian dikatakan di situ ainau minhu, ya, maksudnya wahwa al-manna wa salwa. Ta'amin wahid yang dimaksud adalah manna wa salwa. Anda bisa bayangkan bahwa ketika Anda makan sate, itu kan mungkin awal-awal mengatakan, oh sate ini enak. Tapi kalau selama setahun Anda tiap hari makan sate terus, apa yang terjadi? Maka Anda pengen makan yang lebih rendah dari itu, pengen makan sayur, pengen makan kacang gitu ya, atau pengen makan tempe misalnya. Itu ya Anda kalau secara logika manusia ya begitulah manusia itu ketika dikasih makanan yang enak atau apapun yang baik, tetapi ketika terus menerus dalam waktu yang lama itu tentu juga mengalami kebosanan. Itu ya saya kira manusiawi, tetapi memang ya begitulah kadang-kadang ketika orang sudah menikmati kenikmatan mencari yang malah yang susah. Kemudian atas mana tadi? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana syai'an, ya, mimma tumbitul ardu lil bayan, khintot dan sebagainya, ya, wa adasya dan sebagainya. Ini sebenarnya enggak terlalu susah karena ini jelas sekali ayatnya ya. Wa billadhi wa khair, artinya ya lebih mulia lah. Ada khudunahu badalahu dan sebagainya ya. Fa'abau ayarji'u fada Allah Ta'ala. Lalu kemudian mereka, ya pokoknya saya nggak mau manna wa salwa itu, saya mau ganti. Bosan makan itu terus, kira-kira begitu. Lalu kemudian fada Allah Ta'ala faqala Ta'ala
Lalu Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana solusinya? Lalu Allah berfirman, ihbitu misron fa inna lakum ma sa'altum. Ya sudah, kalau kamu mau itu, kira-kira gitu ya. Ya sudah, kalau kamu mau itu, kata Allah, maka ihbitu, turunlah kalian misron. Ya, misron ini jamak dari kata dari al-amsor atau kota ya. Misron di sini artinya kota. Kalau misron itu kota, kalau misro itu Mesir. Nanti akan ada kata beda ya. Misro, kalau misro berarti Mesir, kalau misron ini kota ya. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian apa yang Anda minta dari tumbuhan-tumbuhan itu, minan nabat wa duribat ai ju'ilat, lalu dijadikanlah alaihimuddillah, kehinaan ya, adul wal hawan wal maskanah ai asarul faqr minas sukun wal khizi fa walazimah lahum wa in kanu agniya lusumud dirham al madrum li suknihi dan sebagainya. Wal maskanah, dan kemiskinan ya, karena ya orang jadi susah ya, harus masak dulu, harus nanam dulu, harus berkebun dulu dan sebagainya. Waba'u bi ghadabin ay raji'u bi ghadabi minallah ad-dard wal ghadab, lalu dapatlah dia sebuah kemarahan, sebuah murka dari Allah, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyyin. Ya, pada masa-masa berikutnya karena urusan tadi ya, makanan, ekonomi dan sebagainya, kenikmatan-kenikmatan yang tadi, akhirnya pada masa demi masa terjadilah mereka itu ingkar dengan ayat-ayat Allah dan sampai membunuh nabinya. Siapa di sini dalam konsep ini? Tentu nabi yang dimaksud menurut Imam Jalaluddin adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini korban dari mereka yang waktu itu mungkin berkuasa ya, berkuasa karena mungkin fatwa-fatwanya ini tidak disukai oleh mereka, lalu kemudian nabi-nabinya ini dieksekusi ya. Nanti Anda lihat dalam sejarahnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ya. Bi ghairil haqqi, tanpa ada hak, dolim. Artinya apa? Enggak ada salah, orang kok dihukum, yaitu dolim. Makanya nanti kalau Anda lihat orang-orang yang benar tetapi malah dihukum, dipenjara dan sebagainya, itu ya mungkin mirip dengan kejadian waktu itu yang kadang nabi saja itu dihakimi dan istilahnya karena tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh penguasa saat itu, maka nabi waktu itu ya sampai dibunuh atau dieksekusi. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ya itu karena sebab mereka bermaksiat atau maksiat mereka, wa kanu, dan mereka dalam kondisi berlebihan. Berlebihan itu hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi sampai melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Misalnya kalau cuman debat, kemudian saling kritik, itu kan tidak masalah. Tetapi kalau sampai menghilangkan atau membunuh atau dan sebagainya, itu kan berlebihan. Ya tazawajunal had fil ma'asi, maksiatnya juga berlebihan. Jadi dia over, kasarannya gitu ya. Wa bima asaw wa kanu ya'tadun, maksiatnya itu sudah over. Orang itu kalau maksiatnya sudah over, waktu itu ya langsung diturunkan azab. Itulah bedanya zaman Nabi Muhammad dengan zaman nabi-nabi atau zaman umat-umat dahulu. Lalu innalladzina amanu, orang-orang yang beriman bil anbiya'i, dengan para nabi, min qabl, sebelumnya, walladzina hadu, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, humul yahud, artinya orang-orang Yahudi ya, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, wasobiina, dan orang-orang bagian dari Yahudi dan Nasrani ya, man amana minhum, siapa saja yang
percaya ya, dari mereka billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, fi zamani nabiyina, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amila solihan, dan orang-orang yang beramal soleh, bi syariatihi, dengan syariatnya, dalam tafsir ini ya, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, ai sawabu amalim, tetap mendapatkan pahala, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan bagi mereka, walahum yahsanun, dan tidak ada kerisauan ya, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan gitu ya, dan sebagainya. Ini kalau Anda lihat, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini dimaksud apa? Waktu itu berarti innal ladina amanu, orang-orang yang beriman, artinya orang Islam waktu itu. Waladina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan Nasrani, wasobiina, dan orang-orang yang tidak mengaku itu tetapi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Esa. Nah, nanti Anda bisa kaji nih ya. Asalkan gitu ya. Asalkan apa? Man amana billah, asalkan siapa saja yang iman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, maka dan kemudian beramal soleh, maka masing-masing akan mendapatkan pahalanya. Lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena di zaman Nabi Muhammad itu kan ada orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Yang waktu itu mungkin sebagian meyakini ya, semuanya meyakini bahwa Tuhan itu Esa. Ya, kecuali kalau sudah berubah ya mungkin berbeda ya. Kuncinya apa? Amanah billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beramal soleh. Maka ketiganya itu, asalkan dia beriman kepada Allah, percaya hari akhir, lalu beramal soleh, maka lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, bisa jadi orang-orang dahulu yang mungkin belum adanya Islam masuk ke sana misalkan, lalu dia sudah mendapatkan mungkin dari petuah-petuah nenek moyangnya bahwa Tuhan itu Esa dan dia percaya hari kebangkitan, lalu dia berbuat baik. Itu kalau dari hayat ini nampaknya tetap dia punya hak pahala. Yang kuncinya apa? Kuncinya adalah mereka itu percaya kepada Allah. Jadi logikanya gini, Anda itu berhak mendapatkan pahala dari Allah kalau Anda percaya kepada Allah. Sangat aneh ketika ada orang nggak percaya kepada Allah, lalu dia berbuat baik tapi minta pahala kepada Allah, itu kan nggak masuk akal. Ya kasarannya begitulah. Anggaplah gini, orang-orang barangkali di zaman itu, karena waktu itu ya bagaimanapun ketika Islam awal-awal datang, itu mungkin belum, ayat Quran belum turun secara sempurna ya, maka yang meyakini keyakinan sebelumnya itu diminta untuk sama-sama, yuk sama-sama sama-sama percaya kepada Allah, sama-sama percaya kepada akhir, sama-sama masing-masing melakukan syariatnya. Nah, maka masing-masing itu mendapatkan pahala gitu ya, karena terserah pokoknya kalau masing-masing melakukan syariatnya, tinggal mereka melakukan syariatnya atau tidak, orang Islam melakukan syariatnya atau tidak, orang Nasrani melakukan syariatnya atau tidak. Kalau semuanya waktu itu sama-sama melakukan syariatnya, maka otomatis sama-sama mendapatkan pahala dan tidak ada ketakutan ataupun kesedihan nanti di akhirat. Kemudian wa itakhadna mitsaqakum, dan ketika kami ambil misak, sumpah ya, sumpah kalian, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat di atas kalian atur, gunung ya, atur atau turisina ajabal, gunung ya, lama abaitum kubulaha. Jadi ketika kamu tidak mau, kami angkat itu gunung di atasnya gitu ya. Mau atau tidak ya, coba betapa luar biasa ya kalau Anda sekarang disumpah dengan sumpah begini, Quran misalkan, saya bersumpah misalkan ya, jadi pejabat apa mesti bersumpah.
Wah, kalau dulu, kalau nggak mau bersumpah ya dijatuhin gunung, kira-kira begitu. Kemudian apa? Wa khudu ma atainakum biquwah. Ambil ini dengan sekuat tenaga. Wadkuru ma fihi la'allakum atatakun. Dan ingatlah ya, ingat ma fihi untuk diamalkan ya, maksudnya, dan ingat ini harus Anda amalkan. Khudu ma atainakum biquwwati wadkuru ma fihi la'allakum tatakun. Siapa tahu dengan Anda mengingat perintah-perintah itu dan Anda jalankan, Anda menjadi orang yang takwa. Namun apa yang terjadi? Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Tetapi ternyata Anda memalingkan muka setelah itu ya, sekalian memalingkan muka. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Seandainya saja tidak ada fadl, tidak ada kelebihan dari Allah, kemurahan dari Allah, dan rahmat dari Allah, lakum bagi kalian bitaubati dengan taubat, au ta'khiril adab atau mengakhirkan adab, lakuntum minal khosirin, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang rugi, ail halikin, orang-orang yang rusak. Ya, jadi karena fadlnya Allah, kadang-kadang orang yang melakukan kemaksiatan itu masih ditunda, masih diselamatkan, masih diberi kesempatan bertobat. Kalau tidak, wah ya bakal rugi. Nah, rugi artinya rusak. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian telah tahu, alladzina tadau, orang-orang yang melampaui batas, minkum dari kalian, fisabti di dalam hari Sabat ya. Dengan apa? Bisoidis samak, dengan memburu ikan, memancing ikan, menjaring ikan, menjala ikan ya. Waqad nahainahum, dan sungguh telah kami larang mereka, anhu, dari mencari ikan itu, wa ahlul ailah ya, yaitu mereka orang-orang ailah ya. Wa qulna lahum, maka kami wahyukan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian itu kera. Ya, ini nanti kalau Anda bisa kaji kenapa orang-orang yang melampaui batas, over ya, dalam melanggar hari Sabat itu kemudian dikutuk menjadi kera. Ada apa dengan kera gitu ya? Mub'idina fakanu wahalaku ba'da salah satu ayam. Jadi kemudian mereka dijauhi oleh ini ya, lalu kemudian dalam 3 hari kemudian rusak ya. Jadi dalam menjadi kera selama 3 hari, setelah itu mati ya. Jadi dikutuk menjadi kera selama 3 hari dan hancur setelah 3 hari ya. Jika dikutuk menjadi kera dan hancur setelah 3 hari. Ini betapa waktu dulu itu kalau orang melanggar hari Sabat itu langsung diadab. Karena apa ya? Karena ketika hari Sabat itu ikan-ikan itu banyak ya. Anda bisa bayangkan kalau sekarang orang Islam misalkan hari Jumat, misalkan pas hari Jumat tiba-tiba dagangan Anda laris, customernya banyak misalnya, yaitu bisa jadi kalau Anda mempertahankan perdagangan Anda ya bisa seperti mereka ya. Tapi mungkin adabnya berbeda dengan mereka yang mereka cash. Kalau yang kita mungkin masih dikasih waktu mau bertobat atau tidak. Kalau tidak bertobat ya mungkin akan semacam itu. Faja'alnaha, maka kami jadikan aitil kal ukubah, yaitu hukuman itu, nakalan ibrotan ya, maksudnya menjadi ibroh, maniatan min irtikabi misluma amilu, agar orang tidak melakukan itu. Jadi apa tujuan Allah memberikan adab kepada mereka? Tujuannya adalah sebagai shock terapi agar orang lain yang belakangan tidak mengikuti kelakuan yang sudah dilakukan oleh mereka. 5 bana yadaiha, untuk sesuatu yang ada di hadapannya, wa ma khalfaha, dan yang di belakangnya ya.
ai lil umam allati fi zamaniha wa ba'daha. Artinya untuk peringatan orang-orang saat itu dan juga orang-orang yang akan datang. Wa mau'idotal lil muttaqin, dan juga untuk mau'idoh bagi orang-orang yang muttaqin, yaitu Allah wa khassu bidzikri li annahum al-muntafi'una bi khilafi ghairihim dan sebagainya, ya muttaqin wa mau'idotal lil muttaqin dan sebagainya. Kemudian ini ayat dalam bahasan ini kemudian banyak kisah. Yang kisah selanjutnya, wadkur idqala Musa liqaumi. Kemudian ayat ini menyambung kepada wa idqala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, waqad qatala lahum qatil la yadri qatiluhu wasa'aluhu ayatullaha ayabinahu lahum fada'ahu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya atas kasus yang terjadi, atas apa? Atas terjadinya pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka kemudian mereka meminta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mencari siapa pembunuhnya dan sebagainya, ya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Lalu Nabi Musa mendapatkan wahyu bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Anda bisa bayangkan, ya, ada pembunuhan, lalu umatnya minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong berdoalah kepada Allah siapa pembunuh ini. Lalu Nabi Musa mendapat wahyu dan disampaikan bahwa wahyunya apa? Agar kalian menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa ya Musa. Mereka bilang, wah, mereka atattakhiduna huzwa, apakah kamu akan menjadikan kita itu bahan tertawaan gitu. Wong ada pembunuhan kok kita disuruh nyembelih sapi. Gitu, ya. Logika Anda ketika ada terjadi kriminal misalkan, terus Anda disuruh tolong sembelih sapi, tentu logika sederhananya, ya Anda, loh kok nyembelih sapi, apa hubungannya, gitu, ya. Ini juga sama, ya, kira-kira seperti itu. Logis, ya, orang-orang Bani Israel yang logis itu, ya, seperti umumnya orang-orang yang berlogika. Mazu'an binahaisu tajibuna bimisli dzalik. Loh kok seperti itu, ya. Qalu a'udzu billah an akuna minal jahilin. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, a'udzu billah, ya, saya juga berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Aku juga enggak sebodoh itulah, kasarannya gitu. Lah saya itu apakah sebodoh itu, gitu, ya. Falamma alimu anahu azama, lalu kemudian ya sudahlah kalau begitu, ya, umatnya kemudian mau, mereka terus berkata, baqalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya sudah, sampaikanlah apa itu yang dimaksud sapi yang bagaimana, gitu, ya. Qala Musa berkata, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, inna baqaratun la faritun. Sesungguhnya itu adalah sapi yang tidak besar, wala bikr, dan tidak kecil, tidak tua dan tidak muda, awanum baina dalik, tetapi diantaranya, ya, minasinin, ya. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah bihi min tafiyah. Faf'alu, maka sembelihlah. Sudahlah, gini Allah berfirman, kata Nabi Musa, Allah berfirman sapinya tidak tua dan tidak muda, tetapi diantaranya, maka sembelihlah, gitu, ya. Jadi sudah dikasih tahu Nabi Musa sapinya tidak tua dan tidak muda. Nanti Anda cek sapi tua itu berapa, sapi muda itu berapa, ya. Sapi tua itu misalnya berapa, 18 bulan atau 1,5 tahun sudah dianggap tua. Berarti kalau muda 12 bulan sampai 14 bulan, ya berarti diantaranya berarti ya sekitar 17 bulan atau 1 tahun
setengah lah ya, sapi-sapi umur 1,5 tahun itu mungkin seger-segernya sapi lah, seger-segernya sapi. Tetapi apa, wa qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha, mereka masih bertanya lagi, coba tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa agar menjelaskan apa warnanya sapi itu. Nabi Musa berkata, qala innahu, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun safra ufaqiul launuha tasurrun nadirin. Umatnya masih bertanya, warnanya apa ini? Kok enggak ada warnanya? Lalu ditanyakan kepada Allah, warnanya apa? Lalu Allah berfirman, innaha baqaratun safra faqiul launuha tasurrun nadirin. Sesungguhnya sapinya warnanya kuning tua. Sadidus safra atau kuning tua. Tasurrun nadirin, yang indah dipandang mata. Jadi ciri-cirinya sapi apa? Tadi pertama, sapinya tidak tua dan tidak muda, tetapi antara keduanya. Lalu warnanya apa? Lalu warnanya kuning tua dan indah dipandang mata. Apakah kemudian selesai pertanyaan ini? Ternyata nampaknya masih ada pertanyaan lain. Inilah bentuk terkadang kalau orang memang tidak mau melakukan sesuatu, kadang-kadang ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya nanti akan memberatkan diri seseorang itu. Misalkan, tolong belikan nasi. Misalkan. Terus kemudian Anda bilang, ini nasinya nasi apa? Nasi putih, nasi biryani, nasi basmati, atau nasi ketan. Lalu kemudian dibilang, nasi ketan. Ketan ini ketan warna apa? Warna ketan hitam, atau ketan putih, atau ketan merah, misalkan ya. Tambahan rusak ya, seperti itulah. Orang aslinya males melakukan itu biasanya dengan banyak bertanya. Tetapi kelihatan ya, orang bertanya dalam rangka tidak tahu dengan orang bertanya karena sebagai nyari alasan supaya memperlambat melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya hal-hal semacam itu adalah sesuatu yang ujungnya nanti akan menyusahkan dirinya. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Akan kita kaji pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Adanallahu yakum malafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.